Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang resiko gagal bayar terbaru dan terresmi di Akulaku. Kenapa terbaru dan terresmi? Karena Akulaku baru-baru ini mengeluarkan statement atau info tentang resiko gagal bayar di perusahaan Akulaku itu. Ya, saya mendapatkan hal tersebut atau mendapatkan info tersebut dari grup Facebook Raja Galbay. Gitu ya. Nah, bagi Anda yang gagal bayar di Akulaku wajib nonton video ini sampai habis. Oke, dan yang tidak galbay di Akulaku pun sama. Ya, karena ada beberapa pelajaran yang bisa kita terapkan di pinjol-pinjol yang lainnya. Gitu. Oke, langsung saja kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi ada yang mendapatkan penagihan melalui email kayaknya. Di sini judulnya resiko tidak membayar tagihan Akulaku. Oke. Nasabah Akulaku yang terhormat, nama ini ditutupi ya, privasi gitu kan. Tagihannya 3 juta, keterlambatannya 250 hari. Tambah 100 lagi, bisa anniversary-an dengan Akulaku. Iya ya, bisa anniversary dengan Akulaku. Cie-cie. Nah, lanjut. Kami terpaksa akan memproses dan menyerahkan data Anda ke pusat karena kami sama sekali tidak melihat adanya itikat baik untuk melakukan pembayaran tagihan Anda setelah segala jenis keringanan telah kami tawarkan untuk Anda. Ya. Pemrosesan data akan kami lakukan mulai pukul 15.00 WIB. Ada 2 tahap dalam proses data. 1. Data akan disetorkan ke lembaga terkait yaitu OJK untuk diinput dalam daftar nasabah bermasalah yang akan masuk di Slik OJK. Yang kedua, kami akan alihkan data Anda ke tim-tim eksternal untuk dilakukan cross-check dan penjemputan dana langsung ke alamat yang tercantum. Segera konfirmasikan jika Anda masih memiliki itikat baik mengembalikan dana perusahaan kami dengan mengirimkan bukti pembayaran untuk kami batalkan pemberkasan data Anda. Oke, ini slide pertamanya. Slide keduanya, ini ya, slide keduanya. Keputusan bersama, ini ketutupan ya, keputusan bersama. Dikarenakan tidak adanya bentuk kooperatif dari Anda untuk merespon pesan kami, maka kami akan menelusuri lebih lanjut dan mencari informasi terkait data-data Anda baik ke kontak darurat maupun ke tempat kerja Anda untuk mencari data terbaru Anda hingga menemukan titik terang terkait penyelesaian tagihan Anda. Jika usaha kami tidak direspon dengan baik untuk melakukan pembayaran, dan jika ada beberapa data yang sengaja dipalsukan atau tidak valid seperti kontak darurat, nomor perusahaan, alamat rumah, dan lain-lain, maka perusahaan kami akan melakukan proses sesuai dengan ketentuan perusahaan kami. Respon pesan ini jika masih bisa diselesaikan baik-baik dan lakukan pembayaran hari ini juga untuk penyelesaian tagihan bisa hubungi admin Akulaku melalui WhatsApp. Sekian. Gitu. Ya, jadi si Akulaku ini memberikan 2 atau 3 resiko yang akan diterima jika sudah gagal bayar. Yang pertama, data Anda akan disetorkan ke lembaga terkait yaitu OJK. Ya, sehingga data Anda itu nantinya menjadi hitam dan tidak bisa kredit lagi. Bagus. Ya, waduh, langsung saya jawab aja ya. Bagus, gitu kan. Ya sudah, langsung saya jawab saja ya. Data Anda di blacklist di Slik OJK itu bagus. Sangat bagus sekali karena Anda tidak akan bisa kredit lagi. Sehingga akibatnya Anda tidak bisa kredit itu, Anda tidak pusing ya mikirin ini itu. Anda tinggal melanjutkan kehidupan Anda, memperbaiki ekonomi Anda, fokus ke keluarga, fokus ke tujuan utama Anda. Gitu ya. Enak ya. Oh, saya nggak bisa kredit lagi gitu kan. Jadi saya harus belinya cash. Jadi saya harus nabung dan lain-lain. Itu lebih baik seperti itu. Oke, jadi kalau ada orang yang bilang bahwa data Anda akan di blacklist di OJK, blacklist segera. Kalau bisa orang-orang yang belum pinjol itu juga di blacklist saja semua ya, biar nggak bisa kredit lagi ke pinjol gitu kan. Oke ya, nomor pertama kayaknya sudah sangat jelas sekali lah gitu ya Slik OJK gitu. Oke, nah yang kedua, kami akan alihkan data Anda ke tim-tim eksternal untuk dilakukan cross check dan penjemputan dana langsung ke alamat yang tercantum. Segera dialihkan. Ya, segera dialihkan, segera datang ke rumah, segera DC lapangan itu, ya ini kan DC lapangan gitu ya, tim eksternal itu ya. Segera DC lapangan itu tahu kalau saya itu tidak akan bayar atau tidak bisa bayar. Itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik daripada kita itu dipertanyakan statusnya. Oke, masih mending kita itu menjadi nasabah yang tidak bisa ditagih lagi oleh siapapun. Sudah. Ya, DC lapangan pun, DC WA pun akan menyerah. Ya, karena Anda sudah lepas dari jeratan ketakutan yang mengerikan itu.
Anda sudah bisa lepas. Orang yang sudah bisa lepas dari jeratan ketakutan itu, ya, itu nggak akan ditagih lagi. Ya, buat apa? Diancam-ancam sudah nggak takut kok. Didatangi DC lapangan udah. Di WA sama DC WA udah. Ya, tetap stay Galbah. Ya sudah. Ya, itu lebih baik. DC-nya pun akan mencari orang-orang yang lembek, yang takut ya, untuk ditekan terus. Gitu. Ngapain ngusahain Anda terus ya? Andanya saja sudah nggak bisa ditagih, gitu kan? Nah, jadilah nasabah yang tidak bisa ditagih, gitu ya. Mohon maaf ya kalau solusi saya itu langsung strike A, B, C, D, E, gitu ya. Nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu, gitu ya. Hari ini mungkin hari Sabtu ini saya tidak bisa merangkai-rangkai kata, gitu. Saya pengennya A, B, C, D, A, B, C, D. Gitu. Oke, lanjut ya. Segera konfirmasikan jika Anda masih memiliki itikat baik mengembalikan dana perusahaan kami dengan mengirimkan bukti pembayaran untuk kami batalkan pemberkasan data Anda. Lo nggak usah dibatalin ya, dilanjutkan saja. Oke, biar saya nggak pusing. Gitu. Oke, selanjutnya ya di slide yang ini itu katanya kesepakatan bersama. Maka kami akan menelusuri lebih lanjut dan mencari informasi terkait data-data Anda baik ke kontak darurat maupun ke tempat kerja Anda untuk mencari data terbaru Anda hingga menemukan titik terang terkait penyelesaian tagihan Anda. Gitu. Emang Andanya pindah rumah apa? Emang Andanya pindah domisili apa? Ya, ini keterlambatan 250 hari kenapa baru dicari sekarang? Kenapa mau memverifikasi data-data kita sekarang? Kenapa nggak waktu awal pengajuan aja? Ya, harusnya finance itu ya pinjol leasing itu kan memverifikasi domisili kita, nama orang tua kita, kakak kita, KTP kita itu kan di awal. Ya, bukan di akhir. Bagaimana bisa? Contohnya seperti ini. Pinjol A, saya mau pinjam duit 2 juta. Ya udah nih, ya 2 juta. Nah nanti, wah ternyata Anda nggak bayar. Sini KTP Anda yang terbaru. Saya mau tahu. Ya, domisili Anda di mana? Kan nggak mungkin seperti itu. Yang ada kan, mana dulu sini KTP-nya saya mau lihat, bener nggak? Oh ya bener. Ternyata di Dukcapilnya itu bener. Gitu ya. Ya sudah nih Anda 2 juta. Gitu kan. Ya kan, jadi ini tuh omong kosong. Nonsense. Mau mencari informasi terbaru Anda dan lain-lain. Emang Andanya kemana? Ya kan, Andanya kemana sih? Nggak kemana-mana kok. Saya ada di situ terus. Oke? Nah selanjutnya, jika usaha kami tidak direspon dengan baik untuk melakukan pembayaran, dan jika ada beberapa data yang sengaja dipalsukan atau tidak valid seperti kontak darurat, nomor perusahaan, alamat rumah, dan lain-lain, maka perusahaan kami akan melakukan proses sesuai dengan ketentuan perusahaan kami. Nah, sekarang begini, yang nge-ACC siapa? Yang nge-ACC itu, jabatannya itu kayaknya surveyornya. Surveyor atau analis, ya, analis, manajer, dan lain-lain. Sehingga Anda itu bisa dicairkan. Gitu ya. Berarti kalau tidak valid, ya misalkan Anda masukin kontak darurat palsu tidak aktif, nomor perusahaan palsu tidak aktif, alamat rumah palsu nggak ada di Google Map dan nggak sesuai KTP. Itu yang salah siapa? Malahan itu bisa jadi tuduhan kepada karyawan tersebut bahwa dia itu membuat data fiktif untuk pencairan, ya, untuk pencairan dana. Bukan Andanya. Ya tapi karyawannya ini, kenapa ini kok bisa kontak darurat tidak aktif, nomor perusahaan fiktif, alamat rumah nggak ada, nggak sesuai KTP gitu ya. Kok bisa dicairkan? Wah ternyata analis ini nih kurang ajar, fiktif datanya, fraud gitu kan, pecat. Gitu. Yang artinya apa bang? Yang artinya ini nih omong kosong juga. Gini nih ya. Kontak darurat dicek, nomor perusahaan dicek, alamat rumah dicek, gitu kan ya. Ya nggak bisa, orang sudah galbay kok. Ya masa ngeceknya sekarang? Harusnya kan ngeceknya kan di awal, bener nggak? Telepon ke perusahaannya. Bener nggak si A ini bekerja di sini? Oh bener pak. Misalkan kata orang kantor Anda. Gitu. Alamat rumah, ya dicek dulu. Ada nggak sih nih di Google Map gitu kan, bener nggak sih di sini nih? Atau dicek dulu di sistem Dukcapilnya atau gimana gitu kan? Ya kan pinjol kan punya sistem-sistem seperti itu, ya kan? Nah maka dari itu ya ini adalah bisa kita simpulkan bahwa ini omong kosong gitu ya. Kalau misalkan terdapat kontak darurat palsu, nomor perusahaan palsu, alamat rumah palsu, ya tidak sesuai, itu yang paling dipertanyakan adalah karyawan di dalam pinjol tersebut. Ya, karena sudah pasti fraud, sudah pasti pemalsuan. Gitu. Ya, jadi jangan takut dulu ya kalau ada apa-apa. Memang kita ini sangat sulit ya untuk memahami gini. Aduh,
ya kan, nanti akan ke kontak darurat, ya akan ke tempat kerja kita, gitu kan ya. Sangat sulit untuk memahami realitanya, gitu. Realitanya tidak seperti itu. Realitanya ini hanyalah cara mereka menagih Anda, ya. Mereka punya beribu cara, ya kan, untuk menagih Anda. Ini saja, ya seperti ini. Nomor Anda palsu, nomor perusahaan Anda palsu, ya kan. Kalau orang yang nggak ngerti ketakutan pasti, ya. Tapi kalau kita berpikir lagi, loh, kok nomor perusahaan palsu, alamat rumah palsu bisa di-ACC, gitu kan? Enak dong kalau gitu. Semua orang bisa jadi kaya. Saya tinggal malsuin nomor saja, saya tinggal malsuin KTP saja. Toh bisa cair, ya kan? Kan nggak masuk akal. Anda punya KTP 100, lalu ngajuin ke semua pinjol dapat 100 juta per hari. Kan nggak bisa. Karena datanya palsu kan. Data yang asli aja ditolak. Ya kan? Data fresh, nggak pernah minjol, asli, bener, RT RW-nya dan lain-lainnya malah ditolak. Tapi data palsu malah cair. Kan nggak mungkin. Nah, di situ logikanya. Oke? Jadi jelas ya, kalau Anda nerima penagihan-penagihan seperti ini, lebih baik abaikan saja. Karena itu bermain-main dengan logika Anda. Ya, kalau Anda belum pernah berpengalaman di kredit, gitu kan, Anda pasti akan ketakutan setengah mati. Tapi kalau Anda sudah berpengalaman di dalam dunia kredit itu, ya santai saja sih. Gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.